Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi di channel YouTube Mbah Penyet Makrifat. Kali ini saya akan mengangkat judul tentang beribadah bukan untuk mendapatkan sesuatu. Semua orang termasuk kita rata-rata beribadah itu dalam menempatkan hati itu mengharapkan sesuatu. Itu adalah hal yang keliru. Kalau ibadah kita semuanya mengharapkan sesuatu, misalkan sholat itu diniatkan untuk mendapatkan rezeki, untuk mendapatkan kedudukan, jabatan, itu adalah hal yang keliru. Nah, yang benar apa yang bagaimana? Yang benar adalah sholat atau beribadah apapun bentuknya itu harus melepaskan sesuatu, bukan mendapatkan atau mengharapkan sesuatu, tapi kita harus melepaskan. Melepaskan apa sih? Melepaskan kesombongan kita, iri dengki, hasut, sombong, semuanya. Ego kita termasuk diri kita, itu semuanya hilang. Keinginan-keinginan dunia semuanya hilang. Harusnya seperti itu. Bukan kita beribadah mengharapkan, harap-harap sesuatu yang notabene itu kita memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus mengabulkan. Seakan-akan kan seperti itu kita beribadah. Itu padahal hal yang keliru, padahal itu kecil ya. Karena itu dasar-dasar orang ibadah, terutama kita yang beragama Islam, bahwa ibadah itu hukumnya wajib. Jangankan kita, jin pun semua suruh tunduk dan suruh beribadah. Kita yang diberi akal sehat, ya kan, kita harus ibadah gitu. Tapi ibadahnya yang bagaimana dulu, kan begitu. Bukan asal-asalan, bukan mengharapkan sesuatu, itu bukan, keliru itu. Buang jauh-jauh ya, karena mohon maaf, di dalam tarekat ini kita itu lagi belajar tentang tarekat Naqsabandiyah Holidiyah. Makanya kita bahas tentang bagaimana sih ibadah yang benar, karena bagaimanapun juga kita masih hidup di dunia itu diwajibkan untuk beribadah, supaya untuk bekal hidup kita nanti pada saat kita dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu supaya ketemu, bukan apa-apa gitu. Tapi kalau belajarnya tentang hanya syariat saja nggak bisa. Hanya kita ibadah, yang penting kita sudah melakukan itu. Apalagi sudah melakukan, kita mengharapkan sesuatu lagi. Jadi seakan-akan Allah itu disuruh-suruh. Padahal Allah itu nggak jauh-jauh dari kita. Allah itu adanya di diri kita gitu. Makanya keinginan dunia, hasrat, kemewahan dan lain sebagainya, supaya gini, supaya itu, enggak bisa. Yang benar adalah ibadah itu menyambungkan ruh kita atau gelombang kita itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju itu. Bukan meringan-ringankan, artinya meringankan gini, ini kewajiban yang saya sekadar membatalkan saja. Itu hasilnya seperti itu nantinya kalau kita asal-asalan. Allah itu nggak bisa begitu. Kalau kita beribadah yang benar, ya itu kita hilangkan ego, keakuan, sombong, semuanya hilang. Yang ada hanya Allah, wajahnya Allah. Wajah itu bisa dilihi,
gitu. Jadi kita beribadah itu harus kenal Tuhan juga, nggak boleh asal-asalan gitu ya. Di dalam surat Ar-Rahman 26 sudah dijelaskan bahwa kuluman 'alaiha fan ya. Artinya semua yang ada di bumi itu, baik manusia, jin, semuanya, tumbuh-tumbuhan itu akan hilang, maaf, akan sirna, akan fana, akan binasa. Itu buat apa kita mengharapkan sesuatu, keinginan dunia dan lain sebagainya? Toh dunia itu fata morgana gitu. Nah, dapat kita ambil pelajaran tentang surat Ar-Rahman itu. Jadi artinya semua makhluk di bumi termasuk manusia, jin, itu binatang, semua akan hilang atau mati gitu. Jadi buat apa ya bahasanya nafsu dunia itu, percuma, yang ada hanyalah Allah, karena Allah adalah Tuhan yang maha hidup dan maha kekal itu. Tapi betul-betul ya harus kenal gitu, supaya ibadah kita lebih khusyuk, mi'raj, menyambungkan itu. Jangan belajarnya di bawah aja syariat, apalagi istilahnya di bawah gelombang itu tentang kesaktian, tentang kekeramatan. Itu jangan, keliru, nanti kita akan nyasar pulangnya. Kita tidak akan kembali kalau caranya begitu ya. Kehidupan dunia adalah ujian. Tujuan kita akhir adalah Allah yang kita sembah itu. Jadi jangan ragu-ragu lagi saudara kita yang belum mengenal Allah, atau bagaimana sih ibadah yang benar. Kita cari tahu tentang tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah, adanya di sini. Jangan ragu dan jangan bimbang bahwa tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah itu garis atau sanad bergurunya itu tegak lurus begitu. Dari Allah turun ke malaikat Jibril, dari malaikat Jibril turun kepada Kanjeng Nabi Muhammad, turun lagi kepada guru-guru kita semuanya, terakhir ke guru kita. Itu yang dicari. Karena mohon maaf ya, ini adalah wajib, manusia itu wajib berguru, tapi gurunya guru yang mutlak, yang waris gitu. Jadi jangan ragu lagi bahwa tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah ini sudah populer ya. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.